Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kupasan ini, marilah kita berlindung kepada Allah dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati, agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mengkaji tentang ternyata rukun iman yang ada di dalam Al-Quran cuma ada 3 bagi seluruh manusia. Kita ketahui bersama di dalam Islam selama ini rukun imannya ada 6. Mungkin bisa terjadi di dalam agama-agama lain pun selain agama Islam ada rukun-rukun imannya sendiri-sendiri. Akan tetapi setelah saya cari-cari rukun Islam di sisi Allah untuk seluruh manusia, ternyata hanya ada 3 di dalam Al-Quran yang berurutan. Untuk membuktikannya, saya kutipkan dari surat Al-Baqarah ayat 62. Karena iman dan agama di sisi Allah itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi Allah pun menyediakan rukun iman untuk seluruh manusia, cuma hanya ada 3. Separuhnya
dari rukun iman yang ada di dalam agama Islam selama ini. Inilah bukti bahwa rukun iman di sisi Allah itu cuma ada 3 bagi seluruh manusia, bukan bagi orang Islam saja, akan tetapi bagi seluruh manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, 1, baik itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, 1. Dan hari akhir, 2. Dan melakukan kebajikan, 3. Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bagi siapapun orangnya, apapun nama agamanya, bila melaksanakan 3 rukun iman ini, yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhir atau hari kemudian. Dan ketiga, beramal soleh. Inilah yang dikatakan orang yang sudah berislam di sisi Allah. Apapun agamanya dan siapapun orangnya, jika di dalam hatinya menjalankan 3 rukun iman ini, inilah orang-orang yang akan mendapatkan pahala di sisinya. Dan mereka tidak ada rasa ketakutan mengarungi kehidupan ini dan tidak pula bersedih hatinya. Inilah bukti bahwa rukun iman bagi seluruh manusia, rukun iman bagi seluruh bermacam-macamnya agama. Tapi di sisi Allah, rukun imannya cuma ada 3. 1, iman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Percaya kepada hari akhir yang bagaimana? Yang ketiga, beramal soleh. Yang beramal soleh yang bagaimana? Marilah kita kupas bersama-sama. Sebelum kami menjelaskan tentang rukun iman yang ada 3 di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini, marilah kita kaji rukun iman yang selama ini kita imani. Yang mana ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab
Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya. Kira-kira keenam rukun iman ini sudah kita aplikasikan di dalam hati kita? Bila kita mengaku-ngaku bahwa diri kita umat Islam, marilah kita kaji satu persatu rukun iman yang selama ini kita anut. Yang pertama, iman kepada Allah. Coba realisasikan di dalam hati kita selama ini. Iman kepada Allah selama ini kan hanya iman-imanan. Selama ini kita mengucapkan iman kepada Allah. Akan tetapi di dalam hati kita tidak beriman kepada Allah sesungguhnya. Apa buktinya? Kedudukan Allah selama ini sudah kita rampas sebagai kedudukan manusia kita sendiri. Kewujudan Allah sudah kita rampas sebagai kewujudan diri manusia kita sendiri. Kehidupan Allah sudah kita rampas sebagai kehidupan diri manusia kita sendiri. Kekuasaan Allah sudah kita rampas sebagai kekuasaan diri manusia kita sendiri. Kehendak-kehendak Allah sudah kita rampas sebagai kehendak-kehendak diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Apakah itu yang disebut iman? Sementara kita selama ini membangkang, sementara selama ini kita ingkar atas ucapan iman kita sendiri. Mestinya di dalam Islam diajarkan bahwa hanya Allah lah yang wujud. Akan tetapi aplikasi di dalam hati kita bukan Allah yang wujud. Akan tetapi diri kitalah yang wujud selama ini. Hawa nafsu kitalah yang wujud daripada kewujudan Allah selama ini. Apakah itu sudah disebut iman kepada Allah? Inilah kesalahan-kesalahan kita selama ini di dalam beriman kepada Allah, yang mana selama ini kita mengingkari iman itu sendiri. Mestinya di dalam ajaran-ajaran Islam, kedudukan manusia, kedudukan seluruh makhluk ciptaan Allah itu kan mestinya Adam. Kebalikan dari sifat wujudnya Allah. Bila Allah yang wujud di dalam iman kita, maka selain Allah ya tak wujud. Maka selain Allah ya Adam. Mestinya demikian bila kita dikatakan umat muslim, umat yang mukmin, yang sebenar-benarnya mukmin. Akan tetapi ternyata di dalam aplikasi kita selama ini, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang merasa wujud? Siapa yang merasa hidup? Siapa yang merasa berkuasa? Selama ini kan diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Apakah cocok ini dikatakan iman kepada Allah? Semuanya hanyalah palsu belaka.
Jadi yang dimaksud iman kepada Allah itu bukan iman-iman kepada Allah hanya sebatas huruf, hanya sebatas lambang, hanya sebatas tulisan. Kata-kata Allah yang bisa kita tulis, kata-kata Allah yang bisa kita lihat, kata-kata Allah yang bisa kita dengar selama ini. Itu kan makhluk. Allahnya kita jadikan makhluk selama ini tanpa kita sadari. Apa buktinya? Bila Allah selama ini sudah kita jadikan makhluk. Buktinya adalah kegoiban Allah yang selama ini kita sangka-sangka bersama bahwa Allah itu goib. Allah itu tiada. Allah itu tak jelas. Allah itu tak nampak. Allah itu abstrak. Selama ini kan kita mengira begitu. Berarti selama ini di dalam hati kita mentiadakan Allah, lebih mementingkan mewujudkan diri manusia kita daripada mewujudkan Allahnya di hati kita. Apakah ini dikatakan iman kepada Allah? Tentunya inilah keingkaran yang terselubung, keingkaran yang tersembunyi. Imannya hanya buat bahasan-bahasan saja. Imannya hanya dibuat teori-teori saja, tanpa pengaplikasian di dalamnya. Bila hanya Allah yang wujud, bila hanya Allah yang ada, hati kita, nafsu kita tidak akan menerima itu. Bila ya Allah yang goib, berarti aku harus tiada dong. Betul. Bila kita masih ada, bila kita masih nyata, bila kita masih wujud, bila kita masih hidup, bila kita masih berkuasa atas hidup dan badan ini, bila kita masih punya kehendak daya upaya, apa gunanya kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billah? Berarti kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billah selama ini kita praktekkan dengan mendustai Allah, dengan mengingkari Allah. Bila kenyataan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu teraplikasi di dalam hati kita, berarti kewujudan diri manusianya sirna. Kehidupan diri manusianya sirna. Kekuasaan diri manusianya sirna. Kehendak daya upaya diri manusianya sirna. Mestinya kan demikian. Itulah yang disebut iman yang hak. Akan tetapi meskipun kita selama ini melanggengkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ternyata hati kita di dalam pengaplikasiannya selama ini tersesat. Ternyata di dalam pengaplikasian hati kita ini selama ini berdusta kepada Allah. Katanya hanya Allah yang memiliki kekuatan dan daya upaya. Kok ternyata di dalam hati kita, kita yang merasa kuat dan kita yang merasa berdaya upaya di dalamnya. Berarti ini kan selama ini
agama yang palsu. Labelnya agama Islam tapi hatinya bukan Islam. Labelnya agama Islam tapi hatinya selalu syirik, hatinya selalu ingkar, hatinya selalu selingkuh dari Allah. Apakah ini disebut iman? Nah, iman kepada Allahnya saja salah, iman kepada malaikatnya apalagi? Iman kepada malaikat, malaikat itu makhluk. Iman kepada kitab-kitab Allah pun juga makhluk. Iman kepada para utusan Allah pun juga makhluk. Iman kepada hari akhir atau hari kemudian itu pun juga makhluk. Beriman kepada qada dan qadarnya pun juga makhluk. Jadi selain Allah itu hanyalah makhluk. Jadi selama ini di dalam 6 rukun iman kita, imannya bukan kepada Allah, akan tetapi imannya hanya kepada makhluk saja. Tulisan Allah, nama Allah yang bisa dibuat kaligrafi, itu yang kita agung-agungkan selama ini. Tulisan Allah kita tidak berani membawa tulisan itu ke tempat yang kotor atau ke dalam kamar mandi. Selama ini kita imannya kepada makhluk, bukan iman kepada Allah. Inilah realita yang sebenarnya. Jadi yang didawuhkan oleh Allah di dalam kalamnya, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Siapapun kamu, baik dirimu itu berlabel agama Islam, baik dirimu itu berlabel agama Yahudi, baik dirimu itu beragama berlabel agama Nasrani, berlabel agama Majusi, Sabiin, dan semua agama yang kamu anut, bila di dalam hatimu tidak ada iman kepada Allah, maka seluruh agamamu tidak sah di sisi Allah. Jadi sahnya agama-agama yang Anda peluk selama ini, sahnya, kebenarannya hanya di sisi manusianya saja. Kebenarannya hanya di sisi hawa nafsunya saja selama ini. Jadi agama Allah ini didatangkan untuk penyelamat seluruh manusia. Agama Allah ini diperuntukkan bagi rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, bagi yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Jadi yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah manusia siapapun orangnya. Manusia siapapun apapun agamanya, di dalam hatinya selalu berpikir, di dalam hatinya selalu mencari keberadaan asal usul diri manusianya. Untuk apa aku diadakan? Untuk apa aku diwujudkan? Untuk apa aku dihidupkan ke dunia ini? Dan dari mana asalku? Siapakah yang menciptakanku? Siapakah yang menghidupkanku? Dan bagaimana aku diciptakan? Dan dari apa aku pun diciptakan? Nah, bagi orang-orang yang demikian, yakni teraplikasilah man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal jati diri
manusianya. Siapapun yang mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka faqad arfa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi dengan apa kita mengenal Tuhan? Dari apa kita mengenal pencipta yang menciptakan diri kita? Ya dari diri kita sendiri. Ya dari keberadaan kita sendiri. Ya dari penciptaan diri kita sendiri. Kita bisa mengenali Allah setelah kita tahu siapa hakikat diri manusia kita. Diri manusia kita ini makhluk apa sang kholik. Sementara selama ini kita berargumen, ngaku-ngaku jadi makhluk. Aku ini makhluk, aku ini ciptaan Tuhan. Akan tetapi aplikasi di dalam hati kita selama ini kita berkedudukan bukan sebagai makhluk, akan tetapi kita berkedudukan sebagai sang kholik. Kita selama ini berkedudukan sebagai sang pencipta atas apapun yang kita aktivitaskan selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum beriman kepada Allah. Siapapun Anda dan apapun agama Anda, bila iman kepada sang pencipta diri Anda belum terrealisasi, belum Anda ketahui, belum kita pahami siapa sebenarnya kita dan siapa sebenarnya pencipta kita, kita belum memahami, itu tandanya di sisi Allah kita belum dikatakan beragama. Meskipun di sisi manusia kita sudah memeluk berbagai macam agama. Ada yang berlabel agama Islam, ada yang berlabel agama Yahudi, ada yang berlabel agama Nasrani, Majusi, Sabi'in, dan sebagainya menurut di dalam Al-Baqarah ayat 62 ini. Maka belum dikatakan bertuhan bila tiada iman kepada sang penciptanya. Jadi agama Allah ini bukan untuk orang Islam saja. Orang Islam saja selama ini kebanyakan tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, akan tetapi beriman kepada hawa nafsunya sendiri yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang jelas-jelas mentuhani atas kehidupan dan badan-badan ini selama ini. Ia tidak. Nah, jadi jangan pandang label-label agamanya. Jangan pandang nama-nama agama-agama yang kita peluk. Hakikat agama itu bukan ada di label-labelnya ragawi. Akan tetapi hakikat agama itu ada di dalam masing-masing diri manusianya. Seperti ayat Allah, Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam di sini sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu yakni Islam. Jadi Islam ini bukan Islam nama. Jadi Islam ini bahasa Arab. Artinya selamat. Jadi agama di sisi Allah itu hakikatnya selamatnya hati dari selain Allah. Selamatnya hati menuju kepada
Allah. Selamatnya hati dari kehidupan Allah. Selamatnya hati dari kekuasaan Allah, yang mana selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Kitalah yang ngaku-ngaku diri yang wujud. Kitalah yang mengaku-ngaku diri yang hidup. Kitalah yang mengaku-ngaku diri yang berkuasa atas diri kita sendiri selama ini. Itu artinya berarti selama ini kita belum bertuhan di sisi Allah, alias masih kufur, alias masih syirik, alias masih jahiliyah, belum dikatakan di dalam iman yang ada 3 di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini, belum termasuk iman kepada Allah, apalagi iman kepada hari akhir, dan apalagi bisa beramal soleh. Tiada iman kok bisa beramal soleh. Iman dulu baru bisa amal soleh. Jika tak ada iman di hati, jika tak ada Allah di hati, bila tak wujud Allah di hati, bila tak hudur Allah di hati, bila tak hidup Allah di hati, bila tak kuasa Allah di hati, apakah itu disebut iman? Bila di hati kita yang ada hanyalah makhluk yang merasa jadi Tuhan. Inilah realita yang kita aplikasikan selama ini, ternyata jauh tersesat dari agama Allah, jauh tersesat dari Al-Quran yang kita baca selama ini. Selama ini kita hanya membaca saja. Selama ini kita hanya menghafal saja. Selama ini kita mengkaji hanya isi yang tersurat saja, tanpa memahami yang tersirat, rahasia di balik rahasia makna Al-Quran itu sendiri. Terbukti iman dan akidah kita tidak seperti iman dan akidahnya para nabi dan para rasul, apalagi iman dan akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hatinya selalu la ilaha illallah, hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang berkehendak atas diri Muhammad Rasulullah, karena diri Muhammad itu hanyalah utusan Allah, diperintah Allah, digerakkan Allah, diperjalankan Allah. Itulah iman yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, dan iman yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ngaku-ngaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, mestinya keadaan hati kita wajib mengikuti sanad-sanadnya Rasulullah. Hati kita wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan memandang baju-bajunya saja, hanya jangan memandang syariat-syariatnya saja. Hati ini loh yang perlu dibangun. Bila hati tidak dibangun, ya hancur leburlah semua amal yang kita lakukan. Bila hati yang dibangun, maka bersihlah amalia badan ini. Bila di dalam hati sudah ada iman kepada Allah. Jadi untuk kelanjutannya, ini masih seputar iman kepada Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, yakni rukun iman ada 3. Ini masih membahas iman yang
yang pertama. Untuk kelanjutannya kita tunggu bersama di dalam episode yang selanjutnya. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, yakni jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama, yakni memohon perlindungan dari Allah dari balak-balaknya hati, dari penyakit-penyakitnya hati, dari penghalang-penghalangnya hati, dari zalimin-zaliminnya hati, dari kejahilian-kejahilian hati kita selama ini terhadap Allah, Tuhan yang mentuhani diri kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli lil-zalimin bil-zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar negeri dan yang ada di dalam negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pemaparan ini, marilah kita berdoa dahulu kepada Allah lewat sholawat. Zalimin daf'ul bala, sehingga hati kita bisa tenang, hawa nafsu kita bisa dingin, dan kita tidak jadi Tuhan lagi di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli lil-zalimin bil-zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pemaparan yang berjudul ternyata rukun Islam itu di dalam Al-Quran sesuai dawuhnya Allah itu ada 3 di dalam Al-Baqarah ayat 62. Yakni pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhir, dan yang ketiga beramal soleh. Hanya 3 itu rukun iman yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, siapapun orangnya dan apapun agamanya, bila di hatinya sudah kembali kepada penciptanya, bila di dalam hatinya sudah tak jadi Tuhan lagi, bila di hatinya sudah tak jadi raja lagi, bila di hatinya tak jadi penguasa lagi, maka itulah yang disebut iman yang pertama, iman kepada yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini seolah-olah di dunia ini Allahnya tiada bagi kita, iman kita selama ini. Seolah-olah di dunia ini yang ada hanya wujud diri manusia kita selama ini. Terbukti di dalam apa yang kita pahami selama ini, bertemu Allah itu nanti ketika kenikmatan-kenikmatan yang lebih afdal di dalam surganya Allah nanti itu, yakni menyaksikan wajhullah. Jadi kenikmatan yang teragung bagi manusia itu adalah menyaksikan Allah di dalam surga. Berarti saat ini, berarti di dunia ini kan Allahnya tak ada, kan Allahnya gaib bagi kita. Allahnya bertempat di surga, Allahnya tak bertempat di dunia. Seolah-olah kita sebagai makhluk selama ini jalan sendiri tanpa yang menciptakan. Karena selama ini kita menyangka Allah itu gaib, Allah itu tiada, yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, dan yang punya kehendak di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri daripada Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Inilah tanda-tanda bahwa selama ini Allahnya tak ada, Allahnya tak wujud, Allahnya tak hidup, Allahnya tak berkuasa sedikit pun terhadap diri manusia kita selama ini. Demikian bukan? Nah, bila demikian, bila Allah itu hanya bertempat di surga nanti, lalu bila sekarang ini tak ada Allah, bila sekarang ini Allahnya gaib, bila sekarang ini Allahnya tak nyata, bila sekarang ini Allahnya tak jelas, lalu buat apa Anda memeluk agama-agama yang bermacam-macam itu? Bila Allahnya tak ada, bila Allahnya tak wujud, bila Allahnya gaib, lalu buat apa kita ibadah? Lalu buat apa kita sholat? Bila Allahnya itu tidak ada, bila Tuhan itu tak ada bagi kita, yang ada hanya diri manusia kita sendiri, yang wujud hanya diri manusia kita sendiri, yang hidup hanya diri manusia kita sendiri, yang berkuasa atas diri kita hanyalah diri manusia kita sendiri. Berarti selama ini kita kan tak butuh Tuhan. Selama ini berarti kita kan tak butuh pencipta. Karena di dalam hati kita selama ini imannya hanya iman kepada
iblis dan syaitan. Imannya hanya kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa paling wujud daripada wujudnya Allah, yang merasa paling hidup daripada hidupnya Allah, yang merasa paling urip daripada uripe Allah, yang merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah, yang merasa lebih berkehendak dan lebih daya upaya daripada kehendak dan daya upayanya Allah. Lalu buat apa kita memeluk agama bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri? Lalu untuk apa kita sholat? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam masing-masing agama kita bila di dalam hati kita tak bertuhan? Bila Allahnya, bila yang menciptakan diri kita tak ada, buat apa kita melakukan semua itu? Berarti apapun yang kita lakukan selama ini kan ompong. Selama ini yang kita lakukan kosong. Selama ini yang kita lakukan hanyalah angan-angan saja. Hanyalah kebudayaan agama saja. Agama di sisi manusianya, bukan agama di sisi penciptanya selama ini. Jadi apapun yang kita lakukan selama ini kan tiada guna dan tiada manfaatnya sama sekali bila yang terjadi Allahnya, adanya, wujudnya, hidupnya, kuasanya, kehendaknya besok di surga katanya. Berarti selama ini kan Allahnya tak ada di dunia ini. Yang ada hanyalah diri kita sendiri. Lalu buat apa kita sholat? Buat apa kita ibadah? Bila Allah saja tidak ada bagi kita. Bila Allah saja tak wujud bagi kita. Bila Allah saja tak hidup bagi kita. Bila Allah saja tak berkuasa atas diri manusia kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah kenyataan realita aplikasi masing-masing hati manusia kita sendiri-sendiri selama ini. Seperti ini. Karena di dalam hati kita belum ada iman yang sebenar-benarnya iman di sisi Allah, belum memeluk agama Sang Pencipta, belum tahu dan bertemu siapa yang mencipta kita, mana mungkin kita dikatakan sudah beragama di sisi Allah sementara kita tidak tahu siapa yang mencipta kita, siapa sebenarnya Allah itu. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awal dasar segala agama-agama yang ada di bumi ini yakni mengenal Allah. Tahu Allah, tahu siapa yang menciptakan dirinya, kenal siapa yang mewujudkan dirinya, tahu siapa yang mengkuasakan dirinya, tahu siapa yang menghidupkan dirinya. Inilah iman itu. Bila kita tidak tahu itu semua, berarti kita selama ini belum dikatakan beragama dan bertuhan menurut Al-Quran. Agama dan bertuhan kita selama ini kan hanya menurut manusia. Kita selama ini berselimut-selimut yang tebal. Kita selama ini seolah-olah menjalankan perintah-perintah agama-agama kita. Seolah-olah kita taat di dalam agama-agama yang kita peluk. Akan tetapi selama ini semua itu hanyalah selimut. Selama ini hanyalah penutup, penghijab untuk menutupi kebobrokan iman hawa nafsu kita sendiri.
agar tidak diketahui orang lain bahwa kita ini belum beragama. Jadi selimut-selimut agama apapun yang kita peluk selama ini hanya tebeng-tebeng saja. Agar diketahui manusia kita bukan ateis. Agar diketahui oleh manusia kita sudah memeluk suatu agama. Semua itu hanyalah untuk menutupi keateisan hawa nafsu kita sendiri. Jadi amal-amal ibadah, amal-amal sholat yang kita lakukan hanya untuk mempertebal hijab-hijab akan Tuhannya. Karena kita di hati kita tidak beriman, maka semua yang kita lakukan itu adalah hijab-hijab. Pelindung-pelindung yang melindungi hawa nafsu kita sendiri dari Tuhannya. Karena selama ini Tuhan yang kita pertuhankan bukan Allah di hati kita. Akan tetapi Tuhan yang kita pertuhankan di hati kita selama ini hanyalah manusia. Agar kita dianggap oleh manusia lain sudah memeluk suatu agama. Inilah realita iman yang selama ini iman yang salah jalannya. Apa iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah itu hanyalah di hati kita tidak mensekutukan wujudullah dengan kewujudan diri manusia kita. Apa iman itu? Iman itu tidak mensekutukan hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Tidak mensekutukan kekuasaan Allah yang selama ini kita akui sebagai kuasa kita. Itulah iman. Jadi hakikat iman itu adalah tiadanya diri manusiamu di hatimu. Jadi hakikat iman itu adalah tiadanya kewujudan diri manusiamu di hatimu. Jadi hakikat iman itu adalah tiadanya kewujudan hidup diri manusiamu di hatimu. Jadi hakikat iman kepada Allah itu tiadanya kekuasaan manusiamu di hatimu. Sudah hancur lebur, yang ada hanya kewujudan Allah, yang ada hanya uripe Allah, yang ada hanya kekuasaan Allah, yang ada hanya kehendak daya upayanya Allah sendiri. Maka paslah dengan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang dikatakan iman yang pertama, iman kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-62. Inilah aplikasinya di dalam hati. Bagaimanakah cara mengaplikasikannya? Ya belajar terus, melatih terus menerus sampai ajal menjemput. Melatih terus menerus agar di hati kita tidak jadi Tuhan lagi. Akan tetapi jadi utusan. Maknanya kita beraktivitas hanya dikuasakan oleh Allah, bukan kekuasaan diri manusia kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah iman, rukun iman yang pertama bagi seluruh manusia. Imannya ya iman seperti ini. Kita lanjutkan kembali kepada rukun iman yang kedua, yakni iman kepada hari akhir. Di dalam surat Al-Baqarah. Bagaimanakah mengaplikasikan iman kepada hari akhir? Bila di dalam Islam selama ini kan kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat kan besok. Belum tentu kita ketemu dengan kiamatnya.
Berarti selama ini iman kepada hari akhir kita itu hanya dusta belaka. Karena hari akhirnya, hari kiamatnya belum ada, belum nampak, belum jelas, belum nyata oleh diri kita karena belum berakhir, karena belum kiamat. Jadi iman yang kita peluk selama ini hanyalah iman-imanan, iman bohong-bohongan saja tanpa aplikasi dan praktek di dalamnya. Jadi yang dimaksud iman kepada hari akhir itu adalah ketika kita sudah menyadari bahwa hanya Allah lah yang wujud, bahwa hanya Allah lah sang pencipta yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, yang punya berkehendak. Bila sudah nyata Allah kembali kepada sifat-sifatnya, maka sirnahlah apa yang kita akui sebagai milik kita selama ini. Itulah yang dimaksud hari akhir. Berakhirnya kerajaan diri manusia kita. Berakhirnya raja yang kita akui sebagai milik kita. Kerajaan hawa nafsu kita selama ini sudah berakhir. Jadi untuk mengakhiri ini semua, bila Anda kesulitan belajar sendiri hingga berpuluh-puluh tahun belajar sendiri, jadi ada jalan yang memudahkan, yakni lewat baiat. Jadi tidak usah nunggu berpuluh-puluh tahun, lewat baiat saja nanti bisa ketemu apa maksudnya semua ini. Jadi di sini baiat tidak ada paksaan, hanya Allah yang mengkehendakkan hamba-hambanya untuk mengenalinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali iman kepada hari akhir itu, yakni hari kebangkitan. Apa hari kebangkitan itu? Hari bangkitnya kesadaran diri manusia kita akan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan yang mentuhani diri kita selama ini. Inilah makna hari kebangkitan itu. Kebangkitan kesadaran manusia di dalam bertuhan, yakni sudah pindah alam. Tadinya dari alam dunia, yakni linafsi, manusianya yang jadi Tuhan, pindah ke alam lain, yakni pindah ke alam ilahiyah, pindah ke alam lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud alam akhirat. Maka dari itu doa yang dilanggengkan itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, baikkanlah aku di dalam dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan baikkanlah akhiratku, akhir kekuasaan diriku ya Allah. Waqina adzabannar, dan akan terlindung dari api-api neraka, api-api hawa nafsu kita, api-api fahsya wal mungkar yang selama ini berada di dalam hati kita, api-api kesirikan yang selama ini terjadi di hati kita. Jadi makna hari kebangkitan di sisi Allah itu hari di mana bangkitnya kesadaran manusia akan bertuhan, pindahnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, hijrahnya dari alam linafsi menuju alam lillahi ta'ala, pindah dari alam ke dunia, pindah dari alam dunia, pindah kepada alam akhirat. Itu yang dimaksud beriman kepada hari akhir yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, yang mana rukun imannya cuma ada 3 bagi seluruh manusia. Karena Al-Quran itu bukan untuk
orang yang beragama berlabel Islam saja, tapi Al-Quran itu untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, petunjuk bagi seluruh manusia demi kembali kepada penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi babagan iman yang kedua sudah kita kaji dan kita pahami bahwa yang dimaksud hari akhir itu bukan akhirnya besok. Kita semua tak akan sampai kepada hari akhir yang di luar itu. Akan tetapi kita selama ini tidak peduli akan hari akhir kita masing-masing. Apa hari akhir kita itu? Ya kematian. Jadi matikanlah dirimu sebelum datang kematianmu, agar kau tahu jalan pulang kemana dirimu harus pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hari akhir itu. Hari berakhirnya diri manusia menjadi Tuhan di hatinya. Kembali manusia dituhani oleh Allah. Itulah iman dan akidah yang ada pada para nabi dan para rasul, terkhususnya iman dan akidahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang melempar, Muhammad bukan kamu yang memanah, akulah yang melempar dan yang memanah. Itu berarti posisi Nabi Muhammad itu wajibnya tidak bisa apa-apa, bukan? Karena yang bisa semua itu hanya Allah. Inilah iman dan akidah Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu melanggengkan la ilaha illallah di hatinya. Jadi inilah sanad-sanad apa yang kita paparkan, sanadnya dari uripe Allah, sanadnya dari iman dan akidah hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini dan kita lanjutkan lagi di babagan iman yang ketiga di episode yang akan datang, kita akhiri dengan berdoa semoga kita semua terhindar dari balak-balaknya hati, dari kejam-kejamnya hati, dari zalim-zalimnya hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku untuk sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sehatnya hati. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, seperti biasanya kita berdoa dulu kepada Allah agar dilindungi dari balak-balaknya hati, agar dilindungi dari jahiliyahnya hati, agar terlindungi dari zalimnya hati yang selama ini kita berada di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam kajian. Ternyata rukun iman di sisi Allah untuk seluruh manusia itu hanya ada 3. Saya bacakan lagi suratnya atau firman-Nya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 agar kita semua tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah 1, yang beriman kepada hari akhir 2, dan beramal kebajikan yakni amal soleh 3, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Inilah iman, rukun iman yang ada 3 diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bukan agama Islam saja. Kalau di dalam agama Islam kan rukun imannya ada 6. Akan tetapi di dalam Al-Quran yang berurutan rukun iman ini hanya ada 3 bagi orang-orang yang hatinya sudah selamat di sisi Allah. Bagi orang-orang yang innad dina indallahil Islam, di sisi Allah. Mari kita lanjutkan kembali di episode yang ketiga ini tentang amal kebajikan, tentang amal soleh. Logikanya
Bagaimana mungkin kita bisa beramal kebajikan di sisi Allah? Logikanya, bagaimana mungkin kita beramal soleh di sisi Allah, sementara di hati kita selama ini tidak beriman kepada hanya Allah yang wujud. Sementara di hati kita tidak beriman hanya Allah yang hidup. Sementara di hati kita tidak beriman hanya Allah yang punya kuasa. Sementara selama ini kita tidak beriman hanya Allah yang punya kehendak dan daya upaya. Bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara kita mengkufuri Allah, sementara kita mensekutukan Allah dengan diri manusia kita? Tentunya seluruh amal-amal yang kita lakukan selama ini bukan amal yang soleh. Karena di hati kita tak ada iman yang seperti demikian. Iman kita dan akidah kita selama ini kan terbalik. Mestinya Allah yang wujud kok yang nyata di dalam hati kita, diri manusia kita yang wujud. Mestinya hanya Allah yang hidup kok ternyata di dalam hati kita hanya diri manusia kita yang hidup. Yang mestinya hanya Allah yang berkuasa kok ternyata di dalam hati kita selama ini hanya diri kita yang berkuasa. Berarti kita selama ini melakukan atau mengaplikasikan akidah dan iman yang terbalik dari sisi Allah. Iman kita hanya kepada hawa nafsu syaitan yang selama ini sombong kepada Allah, yang selama ini selalu ingkar kepada Allah. Bila iman kita sudah demikian, apakah mungkin kita disebut ibadah di sisi Allah? Apakah mungkin kita sudah disebut sholat di sisi Allah? Apakah mungkin kita disebut beramal kebajikan di sisi Allah? Jadi bertuhan kita selama ini kan di sisi manusia. Bertuhan dan berakidah kita kan selama ini di sisi hawa nafsu daripada di sisi Allah. Jadi selamanya ya takkan pernah bisa beramal soleh. Jadi selamanya takkan pernah bisa beramal kebajikan. Walaupun hablum minan nas, walaupun kepada manusia. Semua serba dusta, semua serba tipuan, semua serba bohongan. Tanpa iman kepada Allah. Bila iman dan iman yang kita praktekkan selama ini kan hanya dusta. Iman kepada Allah nyatanya di dalam hati kita tak ada Allah. Iman kepada Allah nyatanya di hati kita Allahnya goib. Iman kepada Allah nyatanya di hati kita Allahnya tak wujud. Iman di hati kita ternyata Allahnya di hati tak hidup, tak berkuasa. Maka selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah. Karena kita bukan bertuhankan Allah di hati kita selama ini. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang selalu ingkar kepada Allah. Jadi syarat-syaratnya untuk beramal kebajikan, syarat-syaratnya untuk beramal soleh di sisi Allah itu ya wajib iman dulu. Iman yang bagaimana? Ya iman-iman yang selama ini kita paparkan bersama.
Bila tidak beriman kepada hari akhir, yakni manusia kembali kepada kemakhlukannya yang tak bisa apa-apa, maka takkan pernah bisa bertemu dengan amal yang soleh, amal kebajikan, tanpa kita beriman bahwa sebenarnya diri manusia kita ini tak wujud. Bila kita tak beriman kepada hari akhir bahwa sebenarnya diri manusia kita ini tak hidup. Bila kita tidak beriman kepada hari akhir bahwa sejatinya diri manusia kita tak punya kekuasaan apapun, apakah bisa beramal soleh bila kita tidak kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang hanya sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa serta tak bisa bersiapa-siapa. Jadi selama ini persembahan kita itu semuanya bohong, semuanya dusta, hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Terbukti di dalamnya kita merasa bangga atas apa yang kita lakukan, atas ibadah yang kita jalankan, atas sholat yang kita kerjakan, atas tahajud yang kita lakukan tiap hari, atas sholat duha yang kita istiqomahkan setiap hari, ya atas puasa-puasa Daud kita yang kita kerjakan setiap hari. Kita bangga dengan itu semua. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan di dalamnya ya hawa nafsunya sendiri yang merasa berbuat. Intinya hati tidak bisa pulang kepada lillahi ta'ala, akan tetapi hati hanya pulang rojiun kepada iblis dan setan, yakni li nafsi. Akulah yang bisa sholat, akulah yang bisa ibadah, akulah yang berbuat kebajikan ini. Semua diakui oleh iblis dan setan sebagai pelakunya. Apakah itu dikatakan sudah beramal soleh sementara hati kita ingkar kepada kewujudan Allah, hati kita ingkar kepada kehidupan Allah, hati kita ingkar kepada kekuasaan Allah, ya jauh dari Allah. Jadi agama yang kita anut, agama yang kita peluk selama ini hanya agamanya hawa nafsu kita sendiri. Jadi nama-nama agama yang ada itu agama hawa nafsu yang di dalamnya selalu merasa dirinya yang lebih baik. Kata orang Islam lebih baik, agama yang lebih baik di sisi Allah ketimbang orang agama lain. Kata orang Islam demikian. Sama jua pun bagi orang Nasrani. Orang Nasrani merasa agamanya lebih baik daripada agama-agama lain. Orang Yahudi pun sama. Dirinya beragama Yahudi ini merasa dirinya lebih benar dari agama-agama lain. Inilah agama-agama hawa nafsu, agama-agama iblis dan setan yang mana mengedepankan hawa nafsu daripada agama Tuhannya, daripada agama penciptanya. Jadi inna dina indallahil Islam. Islam itu selamatnya hati menuju kepada sang pencipta diri manusianya. Inilah makna hakikat agama di sisi Allah, yakni hati selalu lillahi ta'ala, sebab bukan manusianya lagi yang wujud, sebab bukan manusianya lagi yang hidup, sebab bukan manusianya lagi
yang bisa berkuasa, sebab bukan manusianya lagi yang punya kehendak. Semua sudah kembali kepada lillahi ta'ala. Inilah niatan-niatan seluruh ibadah yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya untuk diawali pada setiap laku-laku ibadah dan laku-laku apapun. Wajib innamal a'malu binniyah, wajib diniati, dan di akhir niatan itu ada password untuk kembali kepada Allah, yakni lillahi ta'ala, agar supaya di dalam seluruh kegiatan kehidupan ini kita tidak menjadi Tuhan, agar kita menjadi makhluk, agar kita menjadi hamba, bukan menjadi Tuhan. Selama ini kan seolah-olah kita bisa mengucapkan lillahi ta'ala, akan tetapi praktek di dalam hati kita selama ini linafsi. Maka dari itu amal soleh atau amal kebajikan itu bisa diraih bagi orang-orang yang beriman bahwa hanya Allah lah yang hidup, yang beriman kepada hari akhir, bahwa diri manusianya lah yang adam, yang tiada. Maka iman yang ketiga, maka ia sudah bisa beramal soleh, beramal kebajikan, yakni amalnya bukan amal manusia lagi, yakni af'alullah. Jadi amal yang dilakukan oleh uripe Allah dewe, itulah kebajikan dan itulah amal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini tuntaslah iman yang tiga, hanya tiga iman bagi seluruh manusia menurut Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Semoga kita semua, khususnya diri pribadi saya, semoga kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah paham, kita pelan-pelan hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa agar terhindar dari balak-balaknya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.